Baik, nama saya Putri Marlina Tangmau, NIM 1813000030, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kelas B semester 6, Tugas Pembelajaran Terpadu. Implikasi pembelajaran tematik bagi guru dan siswa. A. Bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman berguru bagi anak, juga dalam menentukan kompetensi dari aneka macam mata pelajaran dan mengaturnya biar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. B. Implikasi bagi siswa. Yang pertama, siswa harus siap mengikuti aktivitas pembelajaran yang di dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti aktivitas pembelajaran yang bervariasi secara aktif, contohnya melaksanakan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. C. Implikasi terhadap sarana-prasarana, sumber berguru, dan media. Yang pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan para siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya memerlukan aneka macam sarana dan prasarana untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan aneka macam sumber berguru, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber berguru yang tersedia di lingkungan yang sanggup dimanfaatkan. Yang ketiga, pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih sanggup memakai buku didik yang sudah ada di kala ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk memakai buku perhiasan khusus yang memuat materi didik yang terintegrasi. D. Implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran tematik, perlu melaksanakan pengaturan ruangan, suasana berguru yang menyenangkan. Pengaturan ruangan tersebut meliputi 1. Ruang perlu ditata diubah sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan di klik ekspektor didik sanggup berubah-ubah sesuai dengan keperluan. Yang kedua, pembelajaran yang sedang berlangsung, peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi sanggup duduk di tikar atau karpet. Kegiatan hendaknya bervariasi dan sanggup dilaksanakan baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, dinding kelas sanggup dimanfaatkan untuk memasang hasil karya ekspektor didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keempat, alat, sarana, dan sumber berguru hendaknya dikelola sehingga memudahkan ekspektor didik untuk memakai dan menyimpannya kembali. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Putri Marlina Tangmau, NIM 1813000030, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kelas B semester 6, Tugas Pembelajaran Terpadu. Langkah-langkah pembelajaran tematik. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar merupakan suatu hal yang relatif baru, sehingga dalam implementasinya belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak guru yang merasa sulit dalam melaksanakan pembelajaran tematik ini. Walaupun begitu, tetapi guru dituntut untuk dapat melakukan yang terbaik untuk peserta didiknya, karena guru bertugas sebagai model dalam suatu pembelajaran, jadi keberhasilan murid juga tergantung pada guru. Secara umum, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dilakukan menggunakan 3 tahapan pelaksanaan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Di antaranya adalah tahap pembukaan atau pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adapun alokasi waktu untuk setiap tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembukaan kurang lebih 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Tahap kegiatan inti
3 jam pelajaran atau 3 kali 35 menit. Tahap penutup memerlukan waktu 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing tahapan penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama, tahap pendahuluan. Pada tahap ini, guru harus berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif agar para peserta didik bisa memusatkan konsentrasi mereka terhadap kegiatan pembelajaran tematik. Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran adalah pertama, untuk menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk dirinya, melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, melakukan interaksi yang menyenangkan. Kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti membangun suasana akrab sehingga siswa merasa dekat, misalnya menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan. Menimbulkan rasa ingin tahu, misalnya mengajak siswa untuk mempelajari suatu kasus yang sedang hangat dibicarakan. Mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan yang dapat dilakukan dengan cara seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai serta tugas-tugas yang harus dilakukan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan. Tahapan pembukaan juga bisa disebut sebagai tahap pemanasan dalam pembelajaran tematik. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Dalam kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multi metode dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya sehendaknya lebih berperan sebagai fasilitator. Selain itu, guru harus pula mampu berperan sebagai model pembelajaran yang baik bagi siswa. Pembelajaran dalam hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan agar siswa mengalami, mengerjakan, memahami, atau disebut dengan belajar melalui proses. Untuk itu, maka selama proses pembelajaran, siswa mengamati objek nyata berupa benda nyata atau lingkungan sekitar, melaporkan hasil pengamatan, melakukan permainan, berdialog, bercerita, mengarang, membaca sumber-sumber bacaan, bertanya dan menjawab pertanyaan, serta bermain peran. Selama proses pembelajaran, hendaknya guru selalu memberikan umpan agar anak berusaha mencari jawaban dari permasalahan yang dipelajari. Yang ketiga, tahap penutup. Tahap yang terakhir yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran tematik adalah penutup. Dalam tahap ini, tugas guru adalah menenangkan para peserta didiknya yang telah mengikuti semua proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan dimaksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Tidak hanya itu, peserta didiknya yang tidak kalah penting dalam tahapan penutup adalah guru harus melakukan beberapa hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dari awal hingga akhir, baik dari jalannya pembelajaran, kendala maupun hal-hal yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengungkapkan hasil pembelajaran tematik apa adanya, kurang ataupun lebih, baik dalam bentuk angka-angka, nilai maupun pandangan guru secara lisan. Jika semua tahapan itu dilakukan dengan baik dan benar, maka kegiatan pembelajaran tematik akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun yang harus diingat adalah rencana pembelajaran tematik dapat diterapkan dengan baik jika diiringi dengan banyak dukungan dari lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Marlina Tangmau, NIM 18130030, kelas B, semester 6, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas pembelajaran terpadu. Materi pemetaan KD. Nomor 1, tema dan subtema kelas 3 semester 2. Pada kelas 3 semester 2,
sekolah dasar terdapat 4 tema, yaitu tema 5, tema 6, tema 7, dan tema 8. Mata pelajaran yang dalam pembelajaran tematik yaitu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya atau SBDP, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Dalam masing-masing tema terdiri atas 4 subtema, dan setiap subtema terdapat 6 pembelajaran. Adapun daftar subtema dari masing-masing tema di kelas 3 semester 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema 5, cuaca dengan subtema A. Keadaan cuaca, B. Perubahan cuaca, C. Perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, D. Cuaca, musim, dan iklim. Nomor 2, tema 6, energi dan perubahannya dengan subtema A. Sumber energi, B. Perubahan energi, C. Energi alternatif, D. Penghematan energi. Nomor 3, tema 7, perkembangan teknologi dengan subtema A. Perkembangan teknologi produksi pangan, B. Perkembangan teknologi produksi sandang, C. Perkembangan teknologi komunikasi, D. Perkembangan teknologi transportasi. Nomor 4, tema 8, Peraja Muda Karana dengan subtema A. Anggota pramuka, B. Aku anak mandiri, C. Perkembangan teknologi komunikasi, D. Perkembangan teknologi transportasi. Nomor 2, distribusi kompetensi dasar kelas 3 semester 2. Untuk kelas 3 semester genap, kompetensi dasar terdistribusi ke tema dengan kompetensi sebagai berikut. Tema 5 terdiri atas 9 KD, tema 6 terdiri atas 9 KD, tema 7 terdiri atas 10 KD, tema 8 terdiri atas 11 KD. 1. Distribusi KD untuk kompetensi inti pengetahuan ke-13 adalah sebagai berikut. A. Tema 5, cuaca terdiri atas yang pertama, PPKN 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, bahasa Indonesia 3.3 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang ketiga, matematika 3.4 menganalisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Yang keempat, matematika 3.5 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut sama. Yang berikut, SBDP 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Berikut, SBDP 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Berikut, SBDP 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. Berikut, SBDP 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Berikut, PJOK 3.5 memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan atau bertumpu bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. B. Tema 6, energi dan perubahannya terdiri atas PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Bahasa Indonesia 3.2 menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Matematika 3.6 menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Matematika 3.8 menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Berikut, SBDP 3.1 mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Berikut, SBDP 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Yang berikut, SBDP 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. Yang berikut, SBDP 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Yang berikut, PJOK 3.6 memahami penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi sesuai dengan irama atau ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Yang ke-C, tema 7, perkembangan teknologi terdiri atas yang pertama, PPKN 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang berikut, bahasa Indonesia 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Berikut, matematika 3.8 menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku
dengan menggunakan benda konkret. Yang berikut, matematika 3.9 menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangunan datar menggunakan benda konkret. Berikut matematika 3.10 menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Yang berikut, SBRP 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Yang berikut, SBRP 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Yang berikut, SBDP 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. Yang berikut, SBDP 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Yang berikut, PJOK 3.7 memahami prosedur gerak dasar mengambang, water terapan, dan meluncur di atas air serta menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas air. Yang berikut, D. Tema 8 Prajamuda Karana terdiri atas PPKN 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. B. Bahasa Indonesia 3.7 mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam dena dan teks lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Berikut, Bahasa Indonesia 3.9 mengidentifikasi lambang atau simbol atau rambu lalu lintas pramuka dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Yang berikut, matematika 3.11 menjelaskan jenis sudut atau sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul dan satuan pengukuran tidak baku. Yang berikut, matematika 3.12 menganalisis berbagai bangunan datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Yang berikut, matematika 3.13 menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Yang berikut, SBDP 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Yang berikut, SBDP 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Yang berikut, SBDP 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. Yang berikut, SBDP 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Yang berikut, PJOK 3.4 memahami bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Dari distribusi kompetensi dasar yang diuraikan di atas, dapat disusun pemetaan KD baik untuk KI pengetahuan K13, KI 3 kemampuan, dan KI keterampilan KI 4. Dalam pemetaan KD per subtema dan pembelajaran, masing-masing kompetensi dasar akan didistribusikan dan dipetakan hingga level pembelajaran di setiap subtema dan tema. Sedangkan pada pemetaan KD per tema dan subtema, kompetensi dasar didistribusikan dan dipetakan dalam setiap subtema dan tema selama semester genap di kelas 3. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Putri Marlina Tangmau, NIM 18130030, kelas semester kelas B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6. Tugas pembelajaran terpadu. Pembuatan jaringan tema dan silabus pembelajaran tematik. Jaringan tema dibuat setelah guru mempelajari kompetensi dasar yang ada. Dari jaringan tema ini akan terlihat kaitan atau hubungan antara tema dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Dalam hal ini, guru harus dapat mempraktikkan dan menentukan dengan tepat antara materi ajar, kompetensi dasar, indikator, dan kegiatan pembelajaran dengan tema yang akan dipilih dan dikembangkan. Tidak kalah pentingnya pula adalah guru harus dapat memilih jaringan tersebut sesuai dengan kondisi atau situasi sekolah serta daerah. Contoh jaringan tema dan silabus untuk kelas 3 tema 3 subtema 4. Yang pertama, jaringan tema. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1. Untuk mata pelajaran SBDP KD 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. KD 4.1 membuat karya dekoratif. Untuk mata pelajaran matematika KD 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku
untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, silabus. Silabus tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, perubahan wujud benda. Semester 1. A. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakannya yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang dikaji dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulisan, visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Matematika 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran SBDP 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. 4.1 membuat karya dekoratif. C. Indikator. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar titik 1.1 membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair. 1.1.2 mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair. Kompetensi dasar 4.1 melakukan percobaan. 4.1.2 menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Mata pelajaran matematika kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. 3.7.2 menemukan satuan berat baku yang digunakan. Kompetensi dasar 4.7 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Mata pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.1 mengamati jenis garis dan warna dari gambar. 3.1.2 mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif. KD 4.1 menggambar seni dekoratif. D. Materi pembelajaran membaca wacana, melakukan percobaan tentang perubahan wujud mencair, mengidentifikasi satuan baku yang digunakan, menyelesaikan soal latihan di buku siswa, mengidentifikasi unsur garis dan warna pada karya seni, menggambar unsur garis. E. Kegiatan pembelajaran membaca wacana tentang membuat gulali, menuliskan pertanyaan berdasarkan wacana, membaca wacana tentang pemanasan global, berdiskusi tentang proses terjadinya hujan, mengerjakan soal konversi waktu, berlatih soal operasi, penjumlahan dan pengurangan terkait waktu, menghitung durasi waktu, melengkapi tabel kegiatan peserta, durasi waktunya,
Menuliskan jadwal kegiatan beserta durasi waktunya. Mengamati gambar langkah meliputi melipat baju, mempraktikkan melipat baju, bermain bingo. F. Alokasi waktu dan sumber belajar. Alokasi waktu 35 menit jam pelajaran. Sumber belajar, buku guru, buku siswa, internet, lingkungan. G. Penilaian. Sikap atau observasi, pengetahuan atau tes tertulis, keterampilan atau praktek kinerja. Sekian dan terima kasih.